Baju robek segera dijahit untuk dipakai pergi ke pasar. Ilmu boleh saja masih sedikit asal selalu mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat. Kali ini aku mau share lagi nih kegiatan aku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian itu selalu semangat, selalu bahagia pastinya ya. Nah kali ini tuh aku mau unboxing, sekalian aku mau food prep nih teman-teman, belanjaan aku. Jadi tadi tuh aku pergi ke pasar, lalu aku itu sampai di rumah langsung beres-beres sedikit, ngasih makan anak-anak, lalu di sini aku lanjut buat food prep. Tadi aku di pasar itu tidak bisa nge-record video ya, karena memang aku tuh di pasar yang dekat dari rumah gitu ya, pasar orang kampung sini. Jadi aku agak segan buat memvideokan gitu ya teman-teman, karena takutnya nanti malah disangka yang aneh-aneh. Kalau misalnya di kampung atau di pasar orang lain yang bukan dekat rumah aku sih nggak malu ya, karena nggak bakalan banyak orang yang terlalu kenal sama aku. Tapi kalau di pasar ini otomatis kayak semua orang kan kenal sama aku, jadi aku kayak agak sedikit segan buat nge-record gitu ya. Makanya ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman, aku recordnya pas aku lagi beberes belanjaan aja. Ini tuh belanjaan aku untuk stok 1 minggu ke depan ya teman-teman. Kelihatannya banyak ya keresekannya, tapi itu sebenarnya tidak banyak ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah ya teman-teman seberapa banyak belanjaan aku. Masya Allah ya teman-teman, harga-harga di tempat aku itu bikin wow. Pokoknya itu ya harga-harganya itu bukannya turun tapi malah naik. Ya aku yakin juga sih ya di daerah kalian itu pasti juga mengalami hal yang sama, karena aku juga ada lihat berita di TV katanya gitu memang merata gitu ya, di mana-mana harga bahan pangan itu semuanya itu pada naik. Cuman ya mau gimana lagi ya teman-teman, maupun harga itu naik maupun mahal ya tetap aja itu bahan pangan yang harus tetap dibeli. Jadi ya udah, kalau misalnya kita nggak bisa beli banyak ya udah kita belinya sedikit aja. Nah walaupun harga bahan pokok di sini tuh lagi mahal, aku tetap belanja sesuai dengan budget ya. Yaitu budget aku itu 150.000 ya teman-teman ke pasar. Nah 150.000 itu tadi 20.000 udah habis buat beli sate aku, bakso sama anak-anak. Lalu 10.000 aku belikan jagung rebus. Berarti total belanjaan aku semuanya ini tuh hanya 120.000. Tapi di sini tuh dapatnya cuman yang kayak gini-gini lah ya teman-teman. Ikan nggak ada, ayam nggak ada, adanya cuman ikan asin. Karena memang kalau untuk beli ikan pasti duit aku tuh nggak bakalan sanggup, nggak bakalan mampu ya, nggak bakalan cukup. Karena memang budget aku itu sedikit. Mungkin kalian tuh bertanya kenapa nggak ditambah aja budgetnya kayak gitu ya teman-teman. Ya kalau aku itu sih menurut aku dapat segini tuh udah lumayan cukup lah ya. Kalau misalnya nanti itu kayak ada merasa kurang untuk menu-menu kami di hari-hari akhir-akhir minggu gitu ya, nanti ya udah aku tuh kayak minta nangka aja sama tetangga atau nyari daun singkong. Di sini kan kampung ya teman-teman, jadi kayak nangka atau daun singkong kan nggak beli, palingan minta sama tetangga juga dikasih. Jadi ya udah itu aja deh nanti buat menunya juga. Di sini tuh untuk belanjaan aku memang tidak terlalu banyak ya. Aku tuh di pasar tapi lebih lama dari biasanya malahan ya. Padahal yang aku beli tuh nggak banyak gitu. Kenapa bisa aku tuh lebih lama? Karena aku itu keliling-keliling dulu, nanya-nanya dulu harga-harganya gitu ya teman-teman. Karena aku itu kalau ke pasar aku tuh suka nanya-nanyain harga ya. Cuman memang nggak secara keseluruhan sih aku nanya-nanyainnya. Cuman kadang itu aku suka tanya-tanya sama langganan-langganan aku gitu ya, berapa harganya. Kalau misalnya udah aku nemu yang agak murah sedikit gitu ya, walaupun bedanya 1.000 perak, ya udah aku bakal beli di situ. Karena jujur untuk harga bahan pokok yang sekarang kan serba mahal gitu ya. Jadi kita tuh pengennya dapat harganya itu yang jauh lebih murah gitu kan. Jadi walaupun bedanya itu kayak 1.000, rasanya tuh kayak berharga banget gitu ya di masa-masa sekarang ini. Itulah sebabnya kalau misalnya aku ke pasar itu menurut aku agak rada lama, karena mungkin aku kebanyakan keliling-kelilingnya gitu ya. Nah ini tuh aku untuk minggu ini tidak ada beli cabai merah, dikarenakan cabai merah itu harganya itu wow banget ya teman-teman. Tadi di pasar itu aku tanya harganya itu ada yang 18.000 seperempat, ada yang 20.000 seperempat. Mendengar harga segitu aku itu auto kabur dan gak mau beli ya. Jadi ya udah aku di sini belinya cabai rawit aja untuk minggu ini. Tadi yang pertama itu ada cabai rawit putih ya teman-teman, itu tuh enaknya buat dibikin gulai gitu ya, enak banget deh itu ya untuk cabenya. Itu aku beli dengan harga
Rp12.000 seperempat. Dan untuk cabai rawit yang hijau ini aku beli dengan harga Rp13.000 seperempat. Jadi untuk cabai aja itu tuh udah Rp25.000 ya teman-teman, belum bawangnya. Bawang juga itu mahal tadi ya. Aku beli tadi bawang yang kecil-kecil itu tuh harganya Rp12.000 seperempat. Aku itu nggak tahu lagi deh ya teman-teman dengan harga-harga yang sekarang itu bagaimana. Pokoknya itu udah bener-bener menguras kantong emak-emak. Mungkin karena ini tuh mau lebaran haji kali ya teman-teman, makanya kayak bahan-bahan pokok di pasar itu semuanya itu pada naik gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, lagian nggak mungkin juga kan selalu harga-harga itu murah, pasti ada juga fasenya harga-harga itu tuh mahal gitu ya, karena kayak harga-harga di pasar itu juga pasti berputar-putar gitu ya teman-teman, kadang mahal ya kadang murah. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian itu lagi ngikutin aku, lagi beberes belanjaan aku. Di sini tuh aku mau sapa-sapa dulu penonton-penonton aku yang udah minta disapa nih. Jadi di sini tuh aku mau sapa dulu, tapi tidak menggunakan pantun dulu ya. Untuk kali ini aku akan sapa aja secara langsung dulu, karena otak aku itu belum encer-encer banget ya sekarang. Lagi agak mager buat mikirin pantun gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa aku sapanya menggunakan biasa-biasa aja gitu ya. Aku di sini itu mau sapa yang pertama ada Mam Vivi di Brebes, ada Reva di Lampung. Hai Mam Vivi dan Mam Reva, dan hai juga Mam Sari Indrayatna di Jogja. Hai untuk Ruth Hosana di Cilacap, dan hai juga untuk ibunya Akila di Sulawesi Tenggara. Hai untuk Mam Sylvia di Kalimantan Tengah. Hai juga Bunda Davin di Bandung. Hai juga Mama Adam di Makassar. Dan hai juga Mam Tripuji Ayu di Gunung Kidul, serta ada juga Mam Fitri Zakia di Selawi. Ada juga nih Mam Hanata, hai Mam Hanata di Cikarang, dan hai juga Mam Bilkis di Sikampak Bagan Batu. Dan yang terakhir di sini ada Mama Fadila di Raha, Sulawesi Tenggara. Hai Mama Fadila. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah antusias banget nulis di kolom komentar aku pengen disapa. Buat kalian yang mau aku sapa, jangan lupa untuk tuliskan nama dan daerah kalian ya. Di next video insya Allah aku bakal sapa-sapa kalian. Dan untuk kalian yang mungkin sudah menuliskan nama kota kalian dan nama kalian tapi belum aku sapa, kalian boleh ya untuk tuliskan lagi, siapa tahu kayak komennya itu ketimpa gitu. Nah alhamdulillah nih teman-teman, aku udah kelar buat food prep. Segini aja ya untuk food prep aku hari ini tuh nggak terlalu banyak banget gitu ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lah tadi ada ubi juga, ada singkong gitu ya, aku belinya 3 ribuan gitu. Terus aku beli ikan sarden yang kecil, terus ada juga santan kara aku beli sebungkus, ada buncis, sayurnya juga cuman buncis doang. Terus tadi ada beli kentang. Nah tadi aja ada juga aku beli telur, yaitu tuh harga telur itu 5 biji 10.000. Jadi aku belinya 10.000 aja lah ya, pokoknya buat pelengkap aja deh gitu. Total untuk belanjaan aku ini tuh semuanya kayak 130.000, tapi masih ada sisa 2.000, berarti 128.000 ya. Untuk semuanya cuman dapat segini, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, karena kalau untuk ikan alhamdulillah stok aku itu masih ada, karena pak suami itu kan sekarang itu rajin pergi mancing ya. Jadi insya Allah kayak stok ikan itu selalu ada ya, walaupun tidak banyak. Nah sekarang lanjut aja, langsung aku susun aja nih untuk ke dalam kulkas untuk belanjaan aku. Oh iya, kalian itu nggak perlu heran ya kenapa setiap aku belanja itu selalu ada jengkol, karena jengkol itu tuh adalah kayak makanan atau bahan makanan yang nggak boleh di skip ya kalau pas belanja mingguan. Walaupun terkadang harga jengkol itu tuh mahal, aku tetap beli walaupun cuma sedikit ya, karena rasanya tuh suka kangen gitu kalau misalnya nggak nemu jengkol gitu ya teman-teman. Sesuka itu dan secinta itu aku sama si jengkol. Alhamdulillah aku udah kelar buat food prep. Di sini aku lanjut mau bersih-bersih di area dapur. Aku itu mau nyapu-nyapu, dan tadi juga aku udah lap-lap gitu ya untuk meja kompor aku, karena tadi kan aku habis food prep di situ ya. Jadi kayak lumayan banyak sih kotoran-kotoran dan sampah-sampah sayuran. Jadi aku lap-lap, lalu sekarang aku lanjutin buat sapu menyapu. Nah sambil aku sapu menyapu seperti ini, aku itu mau sapa-sapa untuk kalian semuanya dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru.
Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku juga ucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, sudah selalu menonton video aku sampai habis, dan yang sudah selalu menganggap video aku ini menginspirasi dan bermanfaat. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oke deh teman-teman, dilanjut ke videonya lagi ya. Ini tuh di malam harinya. Jadi siang tadi itu aku habis food prep, lalu habis bersih-bersih, aku itu istirahat. Dan aku itu tuh ada urusan juga keluar, pergi sama kakak ipar aku buat pergi nyari tanah buat cabe ya teman-teman. Jadi kan aku itu pengen banget nanam cabe lagi. Jadi biasanya yang nanam cabenya sih Pak Su, cuman yang nyari tanahnya itu aku. Karena tanah di dekat rumah aku itu kan tanah berpasir, jadi nggak bisa digunakan. Jadinya tadi aku tuh pergi dengan kakak ipar aku ke kebun gitu ya, buat nyari tanah buat nanamin cabe. Insya Allah deh nanti kalau misalnya pas Pak suami itu lagi ngisiin tanahnya ke polybag, terus juga lagi nyemain cabenya gitu, kalau pas Pak suami itu moodnya bagus, aku bakal videoin ya teman-teman. Nah itu tuh aku nggak sempat buat masak ya teman-teman, karena udah kecapean, karena aku tuh melangsir untuk tanahnya itu tuh pakai motor 2 kali bolak-balik, dan itu tuh karungnya atau goninya itu penuh-penuh, dan itu rasanya badan aku itu lumayan remuk gitu ya teman-teman. Jadinya aku bilang sama Pak Su, kita masak mie instan aja ya, aku bilang rasanya aku itu udah capek banget, aku bilang gitu ya. Dan kata Pak suami ya nggak apa-apa, kalau misalnya capek nggak usah dipaksain buat masak, kata Pak suami. Jadi ya udahlah, di sini nggak apa-apa lah, tetap masak juga, tapi masaknya yang simple, yaitu adalah mie instan. Nah di sini tuh ada mie instannya itu 2 macam ya teman-teman, ada mie goreng dan mie rebus. Jadi mie rebusnya itu sengaja banget aku itu masak sekali duanya, maksudnya mie rebusnya juga aku masak, mie gorengnya juga. Jadi mie rebusnya itu nanti buat Pak suami sama anak-anak ya, dan mie gorengnya itu buat aku, dan juga diminta sama Pak suami juga sih. Dan untuk mie gorengnya aku itu kasih cabai ya teman-teman. Tadi aku ulek gitu ya, cabai, bawang merah sama bawang putih, cuman nggak ulek halus sih, aku ulek kasar. Terus langsung aku tumis, terus di sini aku kasih air. Nah di sini tuh aku lagi kepengen banget gitu ya untuk makan mie goreng itu tuh yang pedas gitu ya, supaya rasanya tuh lebih nampol dan juga kayak lebih bersemangat gitu buat makannya gitu. Oh iya teman-teman, aku mau nanya nih sama kalian semua, menurut kalian durasi video aku itu bagusnya di berapa menit? Apakah 12 menit, apakah 15 menit? Boleh untuk kalian kasih saran di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang menyarankan aku untuk sesekali pakai sound suara asli, insya Allah next aku akan coba-coba ya teman-teman. Karena memang aku itu masih belum terlalu bisa untuk pakai sound suara asli. Bukannya nggak bisa, cuman keadaan yang kurang memungkinkan gitu ya. Karena terkadang itu di dekat rumah aku, pas aku lagi bikin video, tetangga ada yang nyalain musik kayak gitu ya. Dan terkadang juga anak-anak itu tuh mainnya di dekat rumah, jadi mereka itu teriak-teriak, berisik-berisik. Jadinya nggak enak banget deh pokoknya hasilnya di video. Cuman nanti kalau memang memungkinkan, aku akan coba ya buat sesekali kayak masak ini tuh aku menggunakan sound suara asli. Menurut kalian bagaimana nih teman-teman? Boleh ya untuk kalian kasih saran kalian di kolom komentar. Oh iya, yang pada nanyain aku nih kemarin itu Bunda Twin itu sekolahnya di mana? Aku sebenarnya udah jawab sih ya teman-teman di Q&A aku, cuman gak apa-apa lah aku jawab lagi. Dulu aku itu sekolahnya di Pasaman Timur ya teman-teman, SD-nya di Pasaman Timur, MTSN-nya juga di Pasaman Timur. Nah kalau untuk MTSN-nya itu sendiri tuh lumayan jauh dari rumah ya, harus naik mobil karena memang itu tuh kayak di luar kabupaten gitu. Oh iya, kalian jangan salfok, tadi ngeliat aku tuh kayak lagi nepuk-nepuk, itu aku lagi nepuk nyamuk ya. Karena kalau di rumah aku kalau habis maghrib itu nyamuknya itu Masya Allah banyak dan besar-besar banget. Jadi itu tuh aku sekalian aja nabok-nabokin si nyamuk. Alhamdulillah nih untuk mie goreng dan mie rebusnya itu udah matang. Jadi di sini aku mau langsung salin aja untuk mie goreng dan mie rebusnya ini supaya bentar lagi kami tuh bisa makan gitu ya. Dan sebelum kami itu makan, di sini tuh aku mau beres-beres dapur dulu supaya hati aku tenang ya. Karena rasanya kalau udah habis masak tapi dapur itu nggak diberesin, kayak rasa ada yang kurang gitu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku mau beresin untuk dapur aku ini dulu supaya nanti pas makan hati aku itu bener-bener tenang. Alhamdulillah nih teman-teman, inilah menu kami malam ini ya. Ada mie rebus dan ada juga mie goreng pedas. Ya nggak apa-apa lah ya, sesekali si Twin juga dikasih makan mie, yang penting nggak sering-sering ya teman-teman.
Nah lanjut nih teman-teman, ini aku sama Pak suami makan. Jangan salfok ya dengan keadaan rumah aku yang berantakan parah. Itu tuh berantakannya cuman karena mainannya si Twin ya. Jadi kalau si Twin itu malam hari ya kayak gini teman-teman keadaan sebenarnya. Nggak mungkin juga kan aku itu beresin dulu, nanti habis makan itu diberantakin lagi. Jadi udah biar aja mainannya itu berantakan kayak gitu. Nanti pas diberesinnya itu pas mau tidur aja, biasanya kami tuh beresin sama Pak suami. Jadi selagi mereka tuh belum tidur ya udah dibiarin aja rumahnya itu kayak berantakan gitu, biar mereka itu seneng gitu ya. Di sini tuh aku makan itu kesusahan, tapi aku itu udah lapar. Tapi alhamdulillah Pak suami katanya sudah, ini biar aku suapin aja, kata Pak suami, karena dia tuh udah kasihan juga ngeliat aku kelaparan dari tadi sore. Habis pulang ngelangsir tanah gitu aku udah kelaparan sebenarnya. Cuman karena memang banyak kerjaan juga, jadi aku beresin rumah dulu sedikit gitu ya. Terus sekarang itu pas mau makan aku dulu kan anak-anak. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.